Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang emerging topics in managerial accounting dengan learning objective 4 sampai 6. Perkenalkan, saya Rayhan Eka Marsa dengan NIM akhir 35. Saya Rizka Feli Hasan dengan NIM akhir 117. Saya Silvani dengan NIM akhir 139. Tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama yakni menjelaskan dasar-dasar learn manufacturing and learn accounting. Yang kedua yakni menjelaskan peran akuntan manajemen dalam lingkungan internasional. Dan yang ketiga ada menjelaskan peran akuntan manajemen dalam akuntansi fraud and forensic. Langsung saja pada materi yang pertama yakni learn manufacturing. Lean manufacturing adalah pendekatan yang dirancang untuk menghilangkan pemborosan dan memaksimalkan nilai pelanggan. Hal ini ditandai dengan penyediaan produk yang tepat dalam jumlah yang tepat dengan kualitas yang tepat atau tanpa cacat, tepat pada waktu yang dibutuhkan pelanggan dan dengan biaya serendah mungkin. Terus prinsip lean thinking. Yang pertama yakni menentukan nilai secara tepat untuk setiap produk. Jadi maksudnya itu si produsen itu menentukan nilai agar mendapatkan laba. Dan juga tidak merugikan si konsumen. Yang kedua ada identifikasi aliran nilai untuk masing-masing produk. Nah, setelah ini akan dijelaskan. Yang ketiga ada pastikan nilai aliran lancar. Yang keempat ada pelanggan menarik nilai dari produsen. Dan yang terakhir ada mengejar kesempurnaan. Tujuan mengejar kesempurnaan ini untuk menghasilkan produk dengan kualitas tertinggi dan biaya terendah dalam waktu sesingkat mungkin. Selanjutnya ada value by product atau nilai berdasarkan produk. Dalam hal ini, nilai itu ditentukan oleh pelanggan. Nilai pelanggan adalah selisih antara realisasi dan pengorbanan. Realisasi itu apa yang diterima oleh pelanggan. Dan pengorbanan itu apa yang dikorbankan oleh pelanggan, termasuk apa yang bersedia mereka bayar untuk fitur produk dasar dan khusus, kualitas, nama merek, serta reputasinya. Fitur-fitur yang berlebihan atau yang tidak digunakan dalam produk tersebut itu juga menghabiskan waktu dalam produksinya. Yang kedua ada value stream. Aliran nilai terdiri dari semua proses yang harus dilalui suatu produk, dari pesanan awal pelanggan hingga pengiriman ke pelanggan. Aliran nilai mencerminkan semua yang dilakukan, baik maupun buruk, untuk menghadirkan produk kepada pelanggan. Dengan demikian, menganalisis aliran nilai yang disebut pemetaan aliran nilai memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi pemborosan dalam produksi. Ini ada bagian proses dalam value stream. Yang pertama ada penjualan. Setelah penjualan itu ada entry pemesanan. Setelah itu ada penjadwalan. Setelah penjadwalan itu ada pembelian oleh pelanggan tersebut. Setelah itu ada perencanaan produksi. Setelah perencanaan produksi ada kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung ini didukung oleh sel manufaktur. Setelah itu ada pengemasan dan pengiriman. Setelah pengemasan dan pengiriman kita mendapati penagihan kepada pelanggan. Setelah itu ada menerima uang dan piutang. Setelah semuanya selesai ada
servis penjualan. Oke, selanjutnya yakni value flow. Nah, dalam sistem manufaktur tradisional, setiap batch berpindah dari satu departemen ke departemen lain itu menunggu gilirannya. Jadi, jika ada batch yang sedang diproses di depannya, yang sebelumnya itu masih menunggu. Nah, dengan adanya lean manufacturing, itu mengurangi waktu tunggu dan waktu berpindah secara drastis dan memungkinkan produksi batch kecil dengan berbagai produk. Lean manufacturing menggunakan serangkaian sel untuk menghasilkan produk serupa. Nah, sistem lean manufacturing ini menggantikan tata letak pabrik tradisional dengan pola sel manufaktur. Kalau yang sel tradisional, yakni yang pertama ada cutting, atau pemotongan. Dalam pemotongan itu masih menunggu waktu untuk berpindah ke pengeboran dan insersi. Nah, setelah itu masih menunggu lagi waktu untuk berpindah ke assembly atau perakitan. Nah, baru setelah itu menunggu juga sampai selesai. Dengan adanya lean manufacturing yang diusulkan sel manufakturnya, yang pertama itu dari pemotongan. Pemotongan itu langsung ke pengeboran dan insersi. Itu langsung di perakitan. Di perakitannya itu juga langsung selesai. Selanjutnya ada pull value. Dan manufacturing menggunakan sistem tarikan permintaan. Manufacturing ini menghilangkan pemborosan dengan memproduksi produk hanya ketika dibutuhkan dan hanya dalam jumlah yang diminta oleh pelanggan. Pendamping sistem tarikan permintaan adalah pembelian JIT. Nah, pembelian JIT ini mengharuskan pemasok untuk mengirimkan suku cadang dan material tepat waktu untuk digunakan dalam produk yang diproduksi, sehingga menghilangkan kebutuhan akan persediaan material. Oke, selanjutnya yakni materi lean accounting. Nah, dalam hal ini, lean manufacturing mengubah aktivitas struktural dan prosedural. Hal tersebut menyebabkan perubahan dalam praktik manajemen biaya tradisional, perubahan dalam pendekatan biaya produk, dan pengendalian operasional itu diperlukan saat beralih ke sistem lean manufacturing berbasis aliran nilai. Oke, ada poin-poin dari lean accounting. Yang pertama yakni focus, value stream, and traceability of overhead cost. Nah, dalam subbab ini menciptakan aliran nilai untuk setiap produk dalam pabrik, yakni berarti bahwa banyak biaya overhead yang sebelumnya dibebankan ke produk menggunakan penelusuran atau alokasi penggerak kini dapat ditelusuri langsung ke produknya. Yakni biasanya penerapannya itu tidak memerlukan peningkatan jumlah orang yang dibutuhkan. Dan manufacturing ini menghilangkan aktivitas yang boros sehingga mengurangi permintaan tenaga kerja. Contoh bagannya yakni ada yang semua aspek, contohnya ada perlengkapan, fasilitas, dan lain sebagainya itu jadi satu dalam value stream atau aliran nilai. Submateri selanjutnya yakni ada value stream cost. Nah, value stream cost ada dua. Yang pertama ada perhitungan biaya produk sama perhitungan biaya berbasis durasi atau duration based cost. Yang pertama yakni perhitungan biaya produk. Nah, perhitungan biaya produk ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada aliran nilai produk tunggal atau terfokus. Rumusnya ini yakni biaya produk aliran nilai sama dengan total biaya aliran nilai aktual dibagi unit yang dikirim.
Yang kedua ada aliran nilai multi produk atau lebih dari satu, di mana yakni biaya produk aliran nilai sama dengan biaya bahan satuan ditambah biaya konversi rata-rata. Yang dimana biaya bahan satuan itu dicari dari biaya bahan aktual dibagi unit yang dikirim. Sedangkan biaya konversi rata-rata itu dicari dari total biaya konversi aktualnya dibagi unit yang dikirim. Yang kedua ada perhitungan biaya berbasis durasi. Rumusnya yakni tingkat biaya konversi itu dicari dengan total biaya konversi aktual dibagi total jam produksi bersih. Setelah dicari dan ketemu hasil dari tingkat biaya konversi tersebut, itu dihitung kembali untuk menghitung tarif per unitnya. Dengan biaya konversi per unit itu sama dengan tingkat biaya konversi yang tadi dikalikan dengan waktu siklusnya. Selanjutnya yaitu peran akuntansi manajemen dalam lingkungan internasional. Akuntansi manajemen memegang peranan krusial seiring dengan semakin terglobalisasinya operasi bisnis. Peran utama dari akuntansi manajemen ialah membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang dan ancaman yang muncul dari aktivitas internasional, mulai dari perdagangan sederhana hingga pendirian anak perusahaan. Akuntan harus mampu menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk mendukung keputusan strategis seperti memasuki pasar baru, penetapan harga transfer, dan manajemen risiko lintas batas. Selanjutnya, pada peran akuntansi manajemen dalam lingkungan internasional, terdapat keterlibatan bisnis internasional, yang dimana yang pertama itu bentuk keterlibatan sederhana, yaitu impor dan ekspor barang, seperti itu. Selanjutnya, untuk yang kedua, ada bentuk keterlibatan kompleks, di mana perusahaan dapat mendirikan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, yaitu wholly owned subsidiaries, atau juga membentuk usaha patungan atau joint venture. Di sini peran akuntan melakukan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis untuk menentukan struktur operasional internasional mana yang paling menguntungkan dan memberikan informasi yang mendukung keputusan strategis mengenai lokasi dan struktur organisasi internasional. Peran berikutnya yaitu mengelola biaya bahan baku dan biaya masuk atau tarif. Salah satu tantangan nyata dalam operasi global adalah mengelola biaya impor. Biaya masuk atau tarif impor adalah biaya yang harus kita tambahkan ke biaya bahan baku yang diimpor. Namun, kita dapat membantu perusahaan meminimalkan biaya ini. Salah satu alat yang bisa kita manfaatkan adalah zona perdagangan luar negeri atau FTZ. Nah, di FTZ ini barang impor dapat disimpan, diolah, atau diproduksi tanpa harus membayar biaya masuk, hingga barang tersebut secara resmi memasuki pasar domestik. Ini memungkinkan kita untuk menangguhkan, mengurangi, atau bahkan mengurangi biaya masuk tertentu yang pada akhirnya menurunkan total biaya bahan baku kita. Selanjutnya, peran akuntansi manajemen juga mengelola risiko ekonomi. Nah, risiko ekonomi adalah risiko bahwa fluktuasi nilai tukar mata uang akan mempengaruhi nilai perusahaan kita secara keseluruhan. Dampak dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap nilai sekarang atau present value perusahaan. Nah, akuntansi manajemen harus secara proaktif mengukur dan memahami sejauh mana perusahaan terpapar pada risiko ini. Tanggung jawab seorang akuntan yaitu yang pertama ada menyadari dan memahami posisi perusahaan dan eksposur risikonya di pasar global. Kemudian menyediakan struktur keuangan dan komunikasi yang kuat untuk memantau perusahaan nilai tukar. Terus dan juga mengintegrasikan potensi dampak penguatan atau pelemahan mata uang ke dalam proses perencanaan. 1 menit.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran akuntan manajemen dalam fraud atau kecurangan. Fraud atau kecurangan merupakan suatu tindakan penipuan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan finansial. Jika dilakukan oleh karyawan, tindakan ini disebut sebagai occupational fraud, di mana banyaknya kasus fraud dapat dijelaskan melalui fraud triangle yang diperkenalkan oleh ACVA atau Association of Certified Fraud Examiners. Adapun elemen fraud triangle yang pertama yaitu kebutuhan finansial yang tidak dapat dibagikan. Maksudnya, individu merasa memiliki tekanan tentang keuangan dan kebutuhan yang mendesak tetapi tidak dapat diceritakan kepada pihak lain. Yang kedua yaitu adanya peluang, di mana seseorang merasa memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Misalnya itu dikarenakan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Yang ketiga yaitu ada kemampuan melakukan rasionalisasi. Maksudnya yaitu pelaku meyakinkan dirinya bahwa tindakan tersebut dapat diterima oleh pihak lain. Materi selanjutnya yaitu tentang upaya pencegahan fraud oleh akuntan manajemen. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh akuntan manajemen dalam pencegahan fraud, ya diantaranya yaitu yang pertama meminimalkan peluang, misalnya melalui kewajiban cuti bagi pegawai, pemisahan fungsi, pemeriksaan silang, dan persyaratan dua tanda tangan untuk transaksi tertentu. Nah, yang kedua yaitu melakukan pemantauan dan audit internal secara rutin. Yang ketiga, menyediakan fraud hotline untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan. Yang keempat, memahami kondisi manusiawi karyawan, seperti adanya perubahan mendadak kondisi keluarga atau situasi keuangan yang dapat memicu suatu tekanan kepada karyawan tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang peran akuntan manajemen dalam akuntansi forensik. Apa sih akuntansi forensik itu? Akuntansi forensik adalah penerapan keahlian akuntansi untuk mendukung suatu kasus hukum atau penyelesaian sengketa. Di antaranya itu termasuk pada dugaan fraud, digitasi, serta penyelesaian penilaian bisnis. Nah, akuntansi manajemen sering dilibatkan dalam akuntansi forensik dalam beberapa hal, di antaranya yaitu untuk mengidentifikasi kerugian finansial yang ditimbulkan oleh suatu tindakan. Nah, yang kedua yaitu menghitung dan menilai besaran kerusakan untuk mendukung klaim pihak penggugat atau pembela. Yang ketiga, memberikan litigation support dalam proses hukumnya. Dan yang keempat itu ada menjelaskan bukti keuangan kepada pengadilan dengan cara yang jelas dan dapat dipahami. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep akuntansi manajemen yang digunakan dalam akuntansi forensik. Ada beberapa hal yang konsep akuntansi manajemen yang digunakan pada akuntansi forensik. Yang pertama yaitu perilaku biaya. Perilaku biaya ini digunakan untuk menghitung kerusakan finansial atau mengidentifikasi tindakan seperti predatory pricing. Yang kedua yaitu biaya diferensial. Biaya diferensial ini dipakai untuk menentukan biaya mana yang berubah akibat tindakan tertentu. Misalnya yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu kontrak. Nah, yang ketiga itu ada biaya relevan. Biaya relevan ini digunakan untuk memastikan hanya biaya yang berhubungan langsung yang dipertimbangkan dalam perhitungan kerugian. Yang keempat,
adanya konsep matching atau prinsip pencocokan. Prinsip pencocokan ini penting ketika menentukan biaya apa yang harus dicocokkan dengan pendapatan dalam kasus sengketa kontrak. Nah, yang kelima yaitu ada konsistensi. Konsistensi ini digunakan untuk menilai apakah metode akuntansi perusahaan sesuai dan tidak berubah secara tidak wajar. Misalnya, metode depresiasi dalam kontrak berbasis biaya. Materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik penting profesi akuntansi forensik. Akuntansi forensik bersifat menarik sekaligus menantang, dikarenakan akuntansi forensik harus memiliki beberapa karakter. Yang pertama yaitu bersifat detektif dalam pemecahan masalah. Dalam hal ini, dikarenakan data keuangan seringkali tidak lengkap, akuntan harus menemukan, mengorganisasi, dan menyajikan informasi yang lebih relevan lagi. Nah, yang kedua yaitu lingkungan kerja yang adversional, yang dimana akuntan harus siap menghadapi kondisi saling berdebat antara pihak yang berlawanan di pengadilan. Yang ketiga yaitu tidak selalu ada satu jawaban yang benar. Maksudnya yaitu di mana perhitungan kerugian bisa bervariasi. Akuntan forensik harus menyajikan jawaban yang paling logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat itu ada kemampuan dalam komunikasi. Akuntansi forensik harus memiliki kemampuan komunikasi karena hal ini sangat penting. Dikarenakan akuntan forensik harus mampu. Yang pertama itu harus mampu menjelaskan konsep akuntansi kepada hakim atau juri yang awam. Yang kedua yaitu menulis laporan yang jelas serta meyakinkan. Dan yang terakhir yaitu dapat membantah argumen pihak lawan. Kesimpulannya, layan manufacturing berfokus pada pengurangan pemborosan dan peningkatan nilai melalui aliran proses yang efisien, sementara layan accounting menyederhanakan pelacakan biaya berdasarkan value stream. Dalam bisnis internasional, akuntan manajemen harus mengelola risiko mata uang, regulasi global, dan transfer phishing. Selain itu, mereka juga berperan dalam pencegahan dan deteksi fraud melalui pemahaman fraud triangle serta mendukung investigasi hukum melalui forensik accounting. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.